Gelapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Baik saja, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, karena tadi yang datang paling awal adalah Mas Dafa ya. Silakan untuk memimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak Agus akan mengecek kehadiran kalian dulu. Naufal ada, Mas Dafa, Mas Lintang, Mas Krisna Tegar, Mas Oktavian, Mas Hasan, Mas Krisna Indra, Mas Fajar Bayu, kemudian Mas Ahmad Jafar tidak hadir ya? Ya. Kenapa anak-anak nggak hadir? Sakit? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Baiklah, mari sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran debat yang kemarin, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan kalian untuk berdiri. Semoga dengan kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya itu akan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk pada materi, saya mengingatkan kepada kalian semuanya selama masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu ketika kalian keluar jangan lupa untuk memakai masker. Pak Agus tidak memakai masker karena sedang berbicara ya. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun ya, menggunakan air
dan kurangi mobilitas, kerumunan, dan jangan lupa juga untuk jaga jarak. Oke, siap ya untuk tidak melaksanakan kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Siap? Ya. Baiklah para siswa semuanya, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini, Pak Agus ingin mengetahui ya pelajaran yang pada minggu kemarin kita telah lalui ya. Jadi saya akan sedikit bertanya kepada kalian ya, pelajaran apa yang minggu lalu sudah kita lalui. Semoga kalian masih ingat ya. Baik, pada pertemuan minggu yang lalu itu kita membahas apa? Adakah yang tahu? Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Ya, Mas Naufal, silakan. Menginstruksi bagian-bagian dalam debat. Menginstruksi bagian-bagian dalam debat. Ya, betul sekali ya. Jadi benar pada minggu kemarin kita belajar tentang mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Nah, bagian-bagian dalam debat tersebut itu ada apa saja? Dalam mengonstruksi bagian-bagian debat itu ada apa saja? Adakah yang tahu? Ya, silakan Mas Lintang. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Ya, benar sekali ya. Jadi yang pertama adalah merumuskan mosi ya. Mosi itu adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam debat. Oke. Selain itu merumuskan mosi, adakah lagi yang lainnya? Adalah Oke, Mas Java, silakan. menyusun pendapat supaya dengan baik untuk mendukung atau menolak mosi. Menyusun argumen debat ya untuk mendukung atau menolak mosi. Oke, benar sekali ya. Tadi Mas Lintang sudah benar, Mas Java juga sudah benar. Kemudian dari mengonstruksi debat tersebut masih adakah yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, Mas Fajar? Menyimpulkan hasil debat. Menyimpulkan hasil debat. Oke ya. Jadi benar sekali ada 3 hal tersebut yang kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Baik, kita akan masuk kepada materi, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Ya baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan itu kalian dapat menganalisis ya, menganalisis tim afirmasi ya, menganalisis isi debat, yaitu yang pertama menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari tim-tim yang berdebat ya, ada tim afirmasi, tim oposisi, kemudian ada juga tim netral ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Jadi bahwa ragam bahasa yang digunakan dalam debat itu adalah merupakan ragam bahasa yang ilmiah. Nanti kalian akan menganalisis 2 hal tersebut ya. Baik, sebelum kita mencapai ke sana, sebenarnya manfaat apa yang kalian dapatkan ketika kalian mempelajari materi tentang debat ini? Oke, ada yang bisa? Ya, Mas Bian. Bisa menjadi sebuah kegiatan ulang pikir. Mau tidak mau kita harus mencari bahan dan tambahan pengetahuan mengenai subjek yang didiskusikan. Kita
kita pun akan mendapat pengetahuan baru dari lawan debatmu. Ya, betul sekali ya, pola pikir ya. Jadi ketika kita ya dengan mempelajari debat itu kemampuan pola berpikir kita itu akan semakin meningkat ya, karena kita diminta untuk berpikir sedikit atau bahkan sangat keras ya. Selain pola pikir ya, kira-kira adakah manfaat lagi? Adakah kalian yang tahu? Ya, Mas Krisna. Apa Mas Krisna? Debat akan membuat kita lebih memahami masalah lingkungan, keluarga, masyarakat, organisasi, dan lingkungan lainnya. Ya, jadi dengan debat ya kita mempelajari debat kita itu lebih mengenal dengan lingkungan ya, tidak cuek bebek ya, karena dengan debat itu kita mencoba untuk menggali informasi tentang apa-apa yang ada di lingkungan kita. Selain hal tersebut, adakah manfaat yang lain? Adakah yang tahu? Oke Mas Krisna Indra. Menumbuhkan bakat, sifat, dan sikap kepemimpinan. Menumbuhkan bakat ya dan juga sifat kepemimpinan. Karena apa? Dalam berdebat itu kita adalah berlatih untuk mengungkapkan pendapat ya, bahwa dalam berpendapat itu kita juga tidak asal berpendapat, tetapi juga harus mengungkapkan alasan dan bukti. Selain itu, masihkah ada lagi manfaat yang lainnya? Ya, Oke, Mas Lintang, silakan. melatih kita merumuskan sebuah pikiran yang jelas dan singkat. Melatih kita merumuskan buah pikiran ya, yang jelas dan singkat. Oke, betul sekali ya. Memang ya, ketika kita berlatih berdebat itu kita dituntut untuk melatih pikiran kita. Oke, adakah mungkin manfaat lagi dari materi debat tersebut? Ya Pak, Ya, Mas Hasan, silakan. dengan saling mendengarkan akan membuat kita terlatih bersabar, bertoleransi, dan bersifat menerima pendapat orang lain. Ya, berlatih sabar, bertoleransi ya, kita akan semakin sabar, kita akan semakin rendah hati ya, karena ketika dengan berdebat itu sudah diajarkan untuk menghargai pendapat dari lawan debat kita atau dari orang lain. Selain manfaat-manfaat yang sudah disebutkan tadi, mungkin masih ada yang bisa menemukan manfaat yang ada. Oke, Mas Naufal. Melatih kita berkomunikasi secara akurat pada saat rapat. Orang yang pandai berdebat bukannya yang banyak bersilat lidah, melainkan yang pandai menata pikiran dengan benar. Ya, menata pikiran dengan benar ya. Jadi ketika kita akan berdebat itu memang kita harus menata pikiran, itu maksudnya bahwa apa yang harus kita ucapkan ya, itu harus kita tata sedemikian rupa dengan baik ya. Karena selain kita mengungkapkan sesuatu dalam debat itu kita harus juga menata argumen-argumen yang harus kita kemukakan. Oke ya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang manfaat mempelajari materi debat. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada mahasiswa ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, langsung kita masuk pada materi ya. Nanti saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Silakan nanti langsung saya tunjuk saja untuk kelompok 1 ya. Tolong dengarkan baik-baik. Untuk kelompok 1 Mas Ahmad Jafar, Mas Afid Kurniawan, kemudian Mas Dafa, lalu Mas Fajar, kemudian Mas Haidar dan Mas Krisna Tegar ya. Silakan kalian membentuk kelompok ya. Kalian kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 adalah Mas Krisna Indra, kemudian Mas Lintang, kemudian Mas Hasan, lalu Mas Naufal, kemudian Mas Oktavian, dan yang terakhir yaitu Mas Dimas. Itu adalah kelompok 2 ya. Jadi nanti kalian ya Pak Agus nanti akan membagikan
lembar kerja peserta didik ya, dan juga sebuah teks debat ya. Jadi nanti saya akan membagikan teks debat dan lembar kerja peserta didik. Kemudian dari teks debat tersebut ya, seperti tadi pada tujuan pembelajaran, kalian saya minta untuk menganalisis isi debat ya, kemudian menentukan kekuatan, kelemahan dari masing-masing pendapat tim yang berdebat ya. Jadi nanti ada tim afirmasi, ada tim oposisi, dan ada tim netral. Itu nanti kalian analisis kekuatan dan kelemahannya pendapat dari masing-masing tim itu seperti apa. Kemudian setelah kalian menganalisis kekuatan dan kelemahannya, silakan kalian tentukan ragam bahasa yang digunakan dalam debat tersebut ya. Biasanya terdapat ragam bahasa yang tidak resmi ya. Saya yakin kalian bisa menemukan ragam bahasa yang digunakan ya. Oke, baik, Pak Agus akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga materi teks debat ya. Silakan kalian analisis berdasarkan kelompok ya. Nanti kalau kalian kurang paham ya dalam berdiskusi, silakan nanti bisa menanyakan ke Pak Agus. Silakan langsung saja untuk membentuk kelompok ya, Mas Dafa ya, Mas Aura langsung balik aja ya, tetap jaga jarak karena ini adalah posisi sedang COVID ya. Oke, langsung balik ya. Oke, siap untuk yang kelompok sini ya, langsung ya langsung balik ya. Ya, kursinya bisa dibalik ya, tinggal ya. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan masing-masing tim ya, pendapat dari masing-masing tim ya, kalian temukan ya. Kemudian ragam bahasa yang digunakan itu juga kalian analisis ya. Caranya adalah ya seperti yang sudah ada dalam LKPD tersebut ya, itu formatnya adalah seperti itu ya. Oke, silakan ya. Ayo nomor 1 ya. Ya, jadi dari teks debat tersebut itu kalian analisis kekuatan dan kelemahan ya dari masing-masing tim tersebut ya. Kemudian ragam bahasanya pun juga kalian analisis ya. Oke, silakan kalian diskusi ya. Ya, silakan untuk nomor 2 ya. Itu pendapat dari masing-masing tim itu dianalisis ya. Kemudian tentukan kekuatan dan kelemahannya. Lalu untuk ragam bahasa debatnya pun kalian analisis ya. Itu ada tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Oke. Oke, sudah selesai berdiskusinya? Oke ya, karena saya kira sudah cukup waktu untuk berdiskusi ya. Silakan saya ingin mendengar tanggapan dari masing-masing kelompok ya. Silakan untuk dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang akan mewakili untuk kelompok 1? Oke, Mas Dafa ya, silakan dibacakan dengan keras Mas Dafa analisis dari kelompok 1. Analisis dari kelompok 1 menurut kekuatan fakta bahwa bangsa Indonesia tergantung oleh bangsa asing untuk memperkaya kosa katanya. Menurut kelemahan penyerapan bahasa
bukan bukti kelemahan bahasa, karena bahasa tidak dapat dilepaskan dari penuturnya. Ketika penuturnya berinteraksi dengan bahasa lain, otomatis bahasanya pun akan berpengaruh. Selain itu, jumlah orang yang lebih familiar dengan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia yang berlaku untuk sedikit orang atau kelompok. Oke, itu pendapat dari tim afirmasi ya. Menurut kelompok 2 betul itu pendapat ya? Ya. Oke, silakan Mas Dapat dilanjutkan untuk mendapati oposisi dan netralnya. Ya, silakan Mas Dapat. Dibacakan aja hasil diskusi kelompok tadi. Dapat tidak netral analisis kekuatan memberikan solusi terhadap kontroversi soal penyerapan kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Analisis kelemahan tidak disertai bukti pendukung. Ya. Bagaimana menurut kelompok 2 pendapat dari kelompok 1? Ya. Sudah betul? Berarti ya sama dengan jawaban Pak Agus ya, berarti betul. Oke, untuk analisis kekuatan dan kelemahan ya, karena sudah betul langsung silakan untuk kelompok 2 memaparkan ragam bahasa, analisis ragam bahasa ya. Silakan untuk dibacakan dengan keras ya, analisis ragam bahasa dalam debat, dan kelompok 1 ya untuk menyimak dengan baik. Oke, silakan kelompok 2 untuk mewakili. Diwakili siapa? Saya. Oke, silakan Mas. Analisis ragam bahasa debat. Kalimat tidak baku, namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman, sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Sehingga saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antara bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Penyebab ketidakbakuan: 1. Setelah konjungsi namun tidak diikuti tanda koma. 2. Penulisan antar bahasa dipisah padahal seharusnya dirangkaikan. Penggunaan konjungsi subordinatif sehingga di awal kalimat. 1. Tidak logis. Apakah mungkin bahasa Indonesia mampu berinteraksi? Bukankah yang mampu berinteraksi adalah pemakai bahasa Indonesia? 2. Penulis antar bahasa dipisah padahal seharusnya dirangkaikan. Pembenahan: namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman, sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Jadi saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa.
bahasa Indonesia dapat digunakan untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Bian. Bagaimana menurut tanggapan kelompok 1? Ragam bahasa yang digunakan itu dari analisis kelompok 2 sudah betul ataukah masih perlu perbaikan? Sudah betul ya. Ya. Jadi oke, kalian ya sudah dapat untuk menganalisis ya ragam bahasa dalam debat, dan juga tadi kalian juga sudah bisa menemukan kekuatan dan kelemahan ya masing pendapat dari masing-masing tim yang berdebat. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, sudah jelas semuanya? Ya. Baik, terima kasih. Karena sudah jelas, langsung saja pada penugasan mandiri. Baiklah para siswa semuanya, ya, terima kasih. Tadi kalian sudah dapat ya, menganalisis ya, yaitu kekuatan dan kelemahan pendapat dari masing-masing tim yang berdebat, baik itu tim afirmasi, tim oposisi maupun tim netral. Dan juga kalian sudah bisa mengidentifikasi ragam bahasa dalam debat, ragam bahasa yang digunakan dalam debat tersebut. Baiklah, sebelum kita akhiri ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Pak Gus meminta bantuan kalian untuk menyimpulkan kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini ya. Silakan, ada yang mewakili? Ya, silakan Mas Dafa. Mas Dafa dari tadi mewakili terus ya. Oke, silakan Mas Dafa untuk pendapatnya. Yang keras ya Mas Dafa. Menganalisis debat ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Dan yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Dan yang terakhir, ketiga, mengidentifikasi ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Bagaimana menurut pendapat kalian simpulan dari Mas Dafa? Sudah betul? Ya, jadi betul ya, ada 3, yaitu bahwa menganalisis ya pendapat dari masing-masing tim, yaitu kekuatan dan kelemahannya. Kemudian juga menganalisis ragam bahasa yang digunakan dalam debat ya. Baik, untuk yang selanjutnya nanti untuk tugas mandiri ya itu dikerjakan secara mandiri ya, jangan kelompok ya. Nanti LKPD-nya seperti yang sudah Pak Agus berikan ya. Silakan kalian menganalisis sebuah teks debat yang berjudul apakah ponsel berbahaya ya. Mosinya adalah apakah ponsel berbahaya. Nah, itu silakan kalian analisis ya, seperti yang kalian lakukan pada kegiatan kelompok tadi ya. Kalian tentukan ya pendapat dari masing-masing tim itu, pendapat tim afirmasi, tim oposisi maupun tim netral, itu kalian tentukan pendapatnya. Kemudian dari pendapat tersebut jangan lupa untuk kalian analisis kekuatan dan kelemahan ya, kekuatan dan kelemahannya. Seperti tadi dikatakan dalam mengemukakan pendapat tidak disertai oleh bukti. Nah, itu salah satu contoh analisisnya ya. Jadi sama, silakan kalian analisis teks debat tersebut ya. Kemudian ragam bahasa yang digunakan juga kalian analisis ya. Silakan untuk pertemuan minggu depan itu kalian kumpulkan pekerjaan tersebut. Sanggup ya? Oke, terima kasih. Baiklah, untuk materi yang akan datang ya, jangan lupa kalian minggu depan untuk mengumpulkan tugas tersebut, dan kita akan berlatih praktek debat ya. Karena kalau kalian tadi sudah menganalisis pendapat dari masing-masing tim, besok kalian akan berpraktek debat ya. Kalian akan menjadi bagian dari tim ya. Nanti ada yang berperan sebagai tim afirmasi, ada yang berperan sebagai tim oposisi, dan juga ada yang berperan sebagai tim
netral. Nanti Pak Agus akan juga menunjuk siapa yang jadi moderator ya maupun juri. Oke, baik, sebelum kita akhiri, silakan ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini. Tidak ada ya? Ya. Oke, karena tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Dafa. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri, saya meminta salah satu dari kalian untuk mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Oke, Mas Pak Agus tunjuk Mas Lintang. Silakan untuk memimpin berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.